Halo teman-teman sahabat TOJB. Paimin sekarang berada di kota Novi Sad di negara Serbia. Kemarin lalu di negara ini heboh tuh, demonstrasi protes besar-besaran. Ratusan ribu manusia memadati ibu kota Serbia yaitu kota Belgrade. Mereka dengan kompak menyuarakan protes tentang korupsi yang merajalela di negara Serbia. Ternyata protes masyarakat Serbia ini sudah terjadi sejak bulan November 2024 yang lalu teman-teman. Emangnya apa sih yang menjadi penyebab mereka melakukan demo? Korupsi teman-teman. Pemerintah dan pejabat di negara Serbia dianggap sangat korup sehingga masyarakat sangat jengkel dan marah. Patut kalian ketahui jika tingkat korupsi di negara Serbia lebih parah dibandingkan negara kita Indonesia. Serbia dianggap sebagai salah satu negara terkorup di benua Eropa. Negara ini juga termasuk salah satu negara termiskin di Eropa teman-teman. Yuk kita bahas ya. Tapi sebelum itu kalau kalian mau beli sarung, nih Paimin kasih linknya. Markiber, mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TOJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Berdasarkan bukti arkeologis di Kale Karsevica, wilayah Serbia telah dihuni oleh manusia setidaknya pada abad ke-20 sebelum Masehi. Wilayah ini kemudian ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi pada abad kedua sebelum Masehi. Nah, tahukah kalian jika 17 orang kaisar Romawi dilahirkannya itu di wilayah Serbia ini teman-teman? Romawi akhirnya terpecah menjadi dua di tahun 395, yaitu menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur atau Bizantium. Setelah terpecahnya Romawi ini, Serbia dimasukkan ke dalam wilayah Bizantium. Lalu pada abad pertengahan sekitar abad ke-6, bangsa Slavia mulai tuh berbondong-bondong bermigrasi ke Serbia dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Pada abad pertengahan ini juga, Bizantium itu mengalami tekanan yang sangat besar. Wilayahnya itu banyak yang memerdekakan diri, serta terdapat berbagai serangan, mulai dari suku-suku Jermanik maupun serangan dari kekhalifahan Umayyah. Akhirnya, suku Slavik lalu memberontak dan mendeklarasikan negara baru lepas dari Bizantium pada tahun 1091. Kerajaan ini dikenal juga sebagai Kerajaan Serbia. Setelah jatuhnya kota Konstantinopel oleh serangan dari Ottoman di tahun 1453, yang juga menandai runtuhnya Bizantium, Ottoman segera melakukan ekspansi ke daerah sekitarnya, salah satunya mengarah ke Serbia. Di dalam waktu yang singkat, di bawah Sultan Mehmed II, Serbia akhirnya bisa ditaklukkan dan resmi menjadi wilayah Ottoman pada tahun 1459. Setelah wilayah ini dijajah oleh Ottoman selama 370 tahun, masyarakat Serbia akhirnya melawan, yang dikenal juga sebagai Revolusi Serbia di tahun 1804. Nah, karena Ottoman itu kewalahan menghadapi pemberontakan ini, keduanya akhirnya berunding. Dengan hasilnya, Serbia tetap di bawah kontrol Ottoman, namun diberikan kebebasan otonomi wilayah yang besar. Kerajaan Serbia akhirnya resmi merdeka pada tanggal 18 Maret 1878 setelah Ottoman kalah perang melawan Kekaisaran Rusia yang dibantu oleh Serbia. Saat meletusnya Perang Dunia Pertama antara tahun 1914 sampai 1918, Kerajaan Serbia merupakan salah satu negara yang menderita korban jiwa, salah satu yang terbesar di antara negara-negara yang lain. Orang-orang Slavia lalu memiliki ide untuk menggabungkan wilayah yang dihuni oleh bangsa-bangsa Slavia, yaitu Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Mereka akhirnya bergabung tuh dan menciptakan kerajaan baru yang disebut sebagai Kerajaan Yugoslavia pada tahun 1918. Selanjutnya, saat terjadinya Perang Dunia Kedua, wilayah Yugoslavia ini sempat diduduki oleh Jerman di tahun 1941. Setelah Jerman kalah di dalam Perang Dunia Kedua di tahun 1945, Yugoslavia itu kembali menjadi negara yang berdaulat. Namun namanya itu bukan kerajaan lagi teman-teman, melainkan Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Negara ini akhirnya pecah setelah Slovenia dan Kroasia itu keluar dan mendeklarasikan kemerdekaannya di tanggal 25 Juni 1991. Diikuti pemisahan Makedonia Utara pada tanggal 25 September 1991. Bosnia Herzegovina juga ikut-ikutan merdeka pada tanggal 5 Maret 1992.
Nah, tinggal 2 wilayah Yugoslavia yang tersisa, yaitu hanya Serbia dan Montenegro. Mereka berdua akhirnya bergabung tuh dan membentuk negara baru yang bernama Republik Federal Yugoslavia, atau kalian biasanya menyebutnya sebagai negara Serbia Montenegro. Nah, kedua negara ini akhirnya pisah kongsi di tahun 2006. Montenegro menjadi negara yang baru. Serbia pun juga menjadi negara yang baru. 2 tahun kemudian, di tahun 2008, Provinsi Selatan Serbia tiba-tiba mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak menjadi Republik Kosovo. Berikut 7 fakta negara Serbia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Serbia, dengan presiden sebagai kepala negara didampingi Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara Serbia bernama Kota Belgrade. Secara geografis, Serbia merupakan negara yang terkurung oleh daratan, serta berada di kawasan Balkan. Negara ini berbatasan dengan negara Hungaria di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Makedonia Utara dan wilayah sengketa Kosovo, di sebelah timur dengan negara Rumania dan Bulgaria, serta di sebelah barat dengan negara Montenegro, Bosnia-Herzegovina, dan Kroasia. Negara Serbia memiliki luas wilayah sebesar 88.499 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 6.605.168 jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini memeluk agama Kristen, sedangkan untuk etnis, sebagian besar merupakan etnis Serbia. Untuk bahasa resmi yang dipakai di sini adalah bahasa Serbia. Mau tahu bahasa Serbia itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, nama saya Paimin, aku cinta kamu. Zdravo prijatelji, moje ime je Paimin, volim vas. Indeks pembangunan manusia di negara Serbia menempati peringkat 65 dunia. Serbia merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Perekonomian negara Serbia bertumpu pada industri mesin dan kendaraan bermotor, industri pengolahan makanan, industri pengolahan karet, industri farmasi dan kimia, pertanian raspberry, serta tambang batu bara dan tembaga. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Uni Eropa, China, dan Rusia. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini bernama dinar Serbia. Kurs 1 dinar setara dengan 153 rupiah. Kehidupan di Serbia. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Serbia merupakan salah satu negara termiskin di benua Eropa? Yuk kita urut ya teman-teman. Miskin tidaknya sebuah negara, salah satunya itu diukur dari PDB per kapita atau pendapatan rata-rata masyarakat dalam 1 tahun di sebuah negara. Nih, negara kita Indonesia berada di peringkat 119 dunia dengan PDB per kapitanya 5.248 US dollar per tahun atau sekitar 86 juta rupiah. Sedangkan peringkat 1 negara termiskin di Eropa dipegang oleh Ukraina, lalu diikuti oleh Kosovo, peringkat 3 ada Azerbaijan. Selanjutnya ada Moldova, nomor 5 ada Belarus, di atasnya ada Bosnia serta Armenia, disusul oleh Makedonia Utara dan Georgia. Di peringkat 10 ditempati sama Albania. Nah ini, di peringkat 11, negara termiskin di Eropa adalah negara Serbia dengan PDB per kapitanya 13.490 US dollar per tahun atau sekitar 220 juta rupiah per tahun. Wah, gede juga ya teman-teman. Lalu berapa sih jumlah orang miskin di negara ini? Menurut pemerintah, jumlah kemiskinan absolut di negara Serbia sebesar 7% dari total penduduk. Ini nih kategorinya sangat-sangat miskin. Seseorang dikatakan sangat-sangat miskin di negara Serbia jika pendapatannya itu kurang dari 12.500 dinar per bulan atau sekitar 1,9 juta rupiah per bulan. Sedangkan gaji UMR atau gaji minimum di negara Serbia di tahun 2025 sebesar 66.245 dinar per bulan. Kalau dirupiahkan sekitar 10 juta rupiah per bulan. Ini tuh pendapatannya masih kotor ya teman-teman. Di Serbia juga ada potongan seperti asuransi pensiun, asuransi kesehatan, serta asuransi pengangguran. Totalnya itu 19,9% yang dipotong dari gaji setiap bulannya. Tuh, potongannya sangat besar teman-teman. 20% dari gaji. Kalau kalian nih, potongannya berapa persen? Ayo, enakan tinggal di Indonesia kan? Hahaha.
korupsi. Menurut data dari Indeks Persepsi Korupsi 2024, peringkat 1 itu negara paling bersih dari korupsi, sedangkan peringkat 180 adalah negara terkorup di dunia. Nah, negara Serbia menempati peringkat 105 dunia, sedangkan negara kita Indonesia berada di peringkat 99 dunia. Ini artinya korupsi di negara Serbia itu lebih parah jika dibandingkan dengan negara kita Indonesia. Kasus terbaru di negara Serbia adalah dugaan korupsi proyek renovasi stasiun kereta api di kota Novi Sad. Kasus ini bermula ketika Serbia itu menandatangani proyek renovasi stasiun kereta yang dilakukan oleh perusahaan dari China. Proyek ini dimulai pada tahun 2021 yang lalu dan selesai di bulan Juli 2024. Tapi naas teman-teman, baru beberapa bulan stasiun kereta api ini beroperasi. Pada tanggal 1 November 2024 jam 11:52, kanopi beton stasiun sepanjang 48 meter tiba-tiba roboh dan menimpa orang-orang yang duduk dan melintas di bawahnya. 15 orang meninggal dunia teman-teman. Nih, kanopinya sepanjang ini. Dari sinilah awal mula masyarakat Serbia itu mulai bertanya-tanya. Kok bisa sih stasiun yang baru saja dibangun direnovasi? Masa 4 bulan digunakan sudah roboh? Nah, 2 hari setelah kejadian robohnya stasiun itu, sejumlah warga dan keluarga korban itu melakukan protes terhadap pemerintah. Karena pemerintah itu diam saja, protes ini pun meluas dan terus membesar. Pada tanggal 9 Maret 2025, protes ini telah meluas hingga 400 kota di seluruh penjuru negara Serbia. Di negara ini, kalau protes itu lebih barbar teman-teman. Mahasiswa, dosen, anak sekolah, semuanya itu mogok belajar, mogok kuliah, hingga kasus korupsi stasiun kereta yang roboh ini berhasil diungkap. Kompak banget ya teman-teman. Kalau di Indonesia mah susah kompaknya. Menurut laporan dari Global Corruption Barometer, setidaknya ada 374.000 kasus suap yang tidak terungkap setiap tahunnya di negara Serbia. Ini kasus yang sangat banyak banget loh teman-teman. 374.000 kasus. Padahal penduduknya kan cuma 6,6 juta jiwa. Wah. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Permusuhan. Kalian tahu negara Kosovo? Negara ini diklaim oleh Serbia sebagai bagian dari provinsinya, sedangkan Kosovo mengklaim dirinya sebagai negara yang merdeka sejak tahun 2008. Nah, saat ini Kosovo telah diakui sebagai sebuah negara oleh 104 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi akar masalahnya itu kayak gini teman-teman. Sebelumnya di bab sejarah kan sudah Pak Imin jelasin tuh kalau wilayah Serbia sejak tahun 1459 merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Nah, saat itu Ottoman adalah kerajaan yang menganut Islam sebagai agama resminya. Setelah kekalahan Ottoman atas Rusia yang dibantu oleh Serbia di tahun 1878, Serbia itu resmi menjadi negara yang merdeka. Lalu kebijakan pertama kerajaan Serbia adalah mengusir seluruh orang-orang yang beragama Islam, terutama mereka yang beretnis Albania. Sekarang pertanyaannya, mengapa orang Albania sangat dibenci oleh orang Serbia? Alasannya karena etnis Albania memiliki peran yang sangat penting dalam membantu Ottoman mempertahankan wilayahnya. Jadi di zaman dahulu tuh, Ottoman memiliki pasukan khusus yang bernama pasukan Turko Albania. Orang-orang Albania juga lebih dipercaya oleh pemerintah Ottoman untuk dijadikan sebagai pejabat. Apalagi orang-orang Albania itu banyak banget yang berpindah agama menjadi agama Islam. Jadi lebih nurut gitu teman-teman. Nah, Serbia menganggap orang-orang Albania ini sebagai kacungnya Ottoman. Jadi mereka tuh diusir-usir paksa. Akhirnya para pengungsi Albania ini mengungsi di sebuah wilayah yang bernama Vilayet Kosovo. Wilayah ini masih menjadi bagian dari Ottoman. Namun di tahun 1913, wilayah Vilayet Kosovo ini dianeksasi oleh kerajaan Serbia. Selanjutnya setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Kosovo dimasukkan ke dalam wilayah Yugoslavia. Sebenarnya sih Kosovo itu menolak teman-teman. Mereka itu kepinginnya disatukan aja ke negara Albania. Tapi ditolak sama Yugoslavia. Di zaman Yugoslavia ini, Muslim di Kosovo ditindas. Mereka tidak diberikan kewenangan untuk menduduki posisi tinggi di pemerintahan. Bertahun-tahun mereka itu diinjak-injak
orang-orang Albania dan Muslim di Kosovo akhirnya itu melakukan protes. Pada tahun 1981, mereka menuntut Kosovo menjadi negara yang merdeka. Puncak ketegangan ini terjadi di tahun 1992, di mana Kosovo saat itu secara sepihak memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Sayangnya negara ini hanya diakui oleh negara Albania saja. Ya iyalah, kan sama-sama etnisnya, sama-sama orang Albania. Klaim kemerdekaan ini oleh Yugoslavia ternyata hanya dianggap sebagai omon-omon yang tidak penting. Ketegangan di wilayah Kosovo pun semakin memburuk. Pada tahun 1998, meletuslah Perang Kosovo. Namun perang yang sangat berdarah-darah ini berakhir setelah NATO ikut campur dan menengahinya pada tahun 1999. Kosovo akhirnya diserahkan dan dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kosovo tiba-tiba mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Februari 2008. Serbia pun gak terima teman-teman. Mereka pun masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari provinsinya. Sampai saat ini nih, Kosovo hanya diakui oleh 104 dari 193 negara di dunia. Negara kita Indonesia ternyata tidak mengakui Kosovo sebagai sebuah negara. Patut kalian ketahui jika Kosovo merupakan negara dengan persentase pemeluk agama Islam terbesar di benua Eropa. Kalian bayangkan, 93% penduduk di negara Kosovo adalah Muslim. Nah, dari sinilah sejarah pertikaian antara Kosovo dan Serbia, teman-teman. Sampai video ini dibuat, keduanya juga masih belum akur. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Vampir. Tahukah kalian teman-teman jika legenda vampir yang pertama kali di dunia bukanlah Vlad Dracula dari Rumania, melainkan Petar Blagojevic dari Serbia. Orang ini dilahirkan di sebuah desa kecil yang bernama Kisilova pada tahun 1662. Ketika saat itu wilayah Serbia masih di bawah pemerintahan Ottoman. Ketika hidup, Pak Petar itu seperti halnya orang-orang biasa di desa, yaitu menjadi petani. Petar lalu meninggal dunia di tahun 1725 saat berusia 63 tahun. Nah, di sini nih masalahnya. 8 hari setelah kematiannya, dilaporkan ada 9 warga desa yang tiba-tiba itu tewas, seperti tercekik saat tidur. Sontak, hal ini membuat masyarakat di desa saat itu sangat ketakutan, teman-teman. Warga desa akhirnya itu mengadu ke kepala desa. Kemudian direkomendasikanlah seorang pendeta yang memang dipercaya dapat mengusir hantu. Untuk memastikan jenazah Petar, warga desa saat itu yang bersama pendeta datang ke kuburan. Digali-gali itu teman-teman. Dan yang aneh, jenazah Petar masih terlihat segar. Belum membusuk, rambut dan jenggotnya juga masih tumbuh. Lalu terlihat juga ada darah di mulutnya. Karena warga itu sangat marah, warga desa pun menusuk jantung Petar. Ceprot, darahnya mengalir dengan deras. Warga desa kemudian membakar jenazah Petar tersebut. Setelah kejadian ini, tidak ada lagi kasus kematian yang aneh di desa itu. Kejadian ini adalah kasus vampir yang pertama kali di dunia yang terdokumentasikan. Laporan ini diterbitkan pertama kali oleh media surat kabar dari Austria. Kalau dari segi tahun, sosok asli Vlad Dracula memang lebih tua teman-teman. Vlad Dracula itu memang pernah ada dan hidup di tahun 1431 hingga kematiannya di tahun 1476. Tapi saat itu, Vlad Dracula tidak dianggap sebagai vampir karena memang hanya orang biasa saja teman-teman. Vlad Dracula baru dianggap sebagai vampir setelah keluarnya novel yang berjudul Count Dracula yang dikarang oleh Bram Stoker di tahun 1897. Kalian nih yang mau tahu kisah aslinya Vlad Dracula, kalian bisa tonton di Fakta Negara Rumania. Link sudah Pak Imin tulis di kolom komentar. Wisata di Serbia. Halo teman-teman sahabat TOJB. Pak Imin sekarang berada di tengah ibu kota negara Serbia, yaitu kota Belgrade atau Beograd.
Kota ini ternyata berusia sangat tua teman-teman. Salah satu kota tertua di benua Eropa yang masih ditinggali sampai hari ini. Diperkirakan kota ini sudah ada sejak tahun 279 sebelum Masehi. Tahukah kalian jika negara Serbia termasuk kota Belgrade ini pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman dimulai pada tahun 1459 ketika Ottoman saat itu di bawah pemerintahan Sultan Mehmed II. Di masa pemerintahan Ottoman inilah penduduk di kota Belgrade sebagian besar beragama Islam dan menjadikan kota ini sebagai kota muslim terbesar di Serbia. Pemerintahan Ottoman di Serbia tuh berlangsung sangat lama banget teman-teman, hingga tahun 1804 ketika saat itu terjadi revolusi Serbia. Nah, setelah Ottoman itu terusir, terjadilah migrasi besar-besaran umat muslim di Serbia menuju wilayah Turki, Kosovo, serta ke Bosnia. Saat ini, sebagian besar penduduk di sini atau 88,9% memeluk agama Kristen Ortodoks, serta hanya tersisa 1,9% saja yang beragama Islam. Kota Belgrade memiliki luas wilayah sebesar 389 km persegi dengan jumlah penduduknya sebesar 1.197.714 jiwa. Yuk kita keliling kotanya teman-teman. Yang pertama kita akan menuju Masjid Bajrakli, satu-satunya masjid yang masih tersisa di kota ini teman-teman. Di masa Ottoman terdapat sekitar 300 masjid di kota ini, namun hanya ini saja yang masih tersisa di era sekarang. Masjid ini dibangun oleh Ottoman di tahun 1575. Next, kita akan menuju gereja Santo Sava. Gereja ini merupakan gereja Kristen Ortodoks. Nih, di dalamnya seperti ini teman-teman. Gereja ini adalah gereja terbesar di negara Serbia. Gereja yang sangat megah ini dibangun di tahun 1935 dan bentuk arsitektur kubahnya itu menjiplak Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Berikutnya kita akan menuju ikon kota Belgrade, yaitu Kalemegdan atau benteng kota Belgrade. Tempatnya emang berada di atas bukit nih teman-teman, jadi kita harus pelan-pelan untuk menanjak. Nah, ini pintu gerbangnya. Kalian tahu, benteng ini pertama kali dibangun oleh orang-orang suku Celtic di tahun 279 sebelum Masehi. Lalu bentengnya ini diperluas di masa Romawi di masa Kaisar Justinian pertama di tahun 532. Benteng ini sekarang digunakan sebagai taman umum. Siapapun bisa masuk tanpa membayar tiket. Tuh, makanya rame banget teman-teman.
kita akan bersantai di Belgrade Waterfront. Ini di depan kita adalah Sungai Sava ya teman-teman. Kawasan ini merupakan pusat perekonomian di kota Belgrade. Adem banget tempatnya. Selanjutnya kalian bisa mengunjungi Jalan Knez Mihailova. Kawasan ini adalah pusat perbelanjaan serta menjadi tempat buat jalan kaki yang sangat nyaman. Lumayan panjang nih teman-teman. Jalanan ini tuh panjangnya sekitar 1 km. Oh ya, kalian tahu bangunan-bangunan di sini tuh rata-rata itu dibangun sekitar tahun 1870-an. Wah, meskipun terlihat sangat jadul, tapi arsitekturnya itu loh bagus banget. Pada saat malam hari, suasana Jalan Knez ini tambah cakep teman-teman. Selanjutnya, kalian juga jangan lupa untuk mengunjungi Jalan Skadalia. Bukan hanya sekedar jalanan biasa, jalanan ini merupakan jalan kuno yang dibangun di tahun 1825. Tuh, jalannya masih kerikil-kerikil. Tahukah kalian jika jalan ini merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan kedua di kota Belgrade setelah benteng yang itu tadi? Suasananya itu emang romantis banget teman-teman. Cocok nih buat kalian honeymoon. Asik. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi kota Belgrade? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Belgrade Serbia sekitar 11 juta rupiah per orang. Hal unik di Serbia. Kalian tahu Nikola Tesla? Beliau ternyata dimakamkan di negara Serbia ini teman-teman. Tepatnya di Museum Nikola Tesla yang terletak di kota Belgrade. Apa kalian tahu buah raspberry? Buahnya berwarna merah teman-teman. Nah, negara Serbia merupakan negara penghasil buah raspberry terbesar ketiga di dunia setelah negara Rusia dan Meksiko. Dalam 1 tahun, Serbia mampu memproduksi 116.000 ton dan hasilnya 95% diekspor ke luar negeri. Demikianlah fakta unik dan menarik tentang negara Serbia. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel TioJB, kalian bisa kirim melalui Super Chat, Super Thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Silahkan nih, kalau kalian ada unek-unek request dan saran, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Pesen Pak Imin, kalian jangan tergiur sama judul ya teman-teman. Itu bukan judi, tapi penipuan. Terima kasih sudah nonton channel TioJB. Saksikan juga video-video menarik kita yang lain. Sampai jumpa lagi dan ciao!